Ini jadi saya bahas ini kan pertama ini menyikapi kondisi alam semesta yang tidak stabil, tidak kondusif. Ini kan kudu pinter-pinter dhewe beradaptasi dengan keadaan lingkungan alam. Nek ora pinter-pinter ya wis Mas, gitu kan. Urung nengku nek anak wabah dengan sekian toh kita nggak terjaga, akhir lengah. Karena menghadapi virus itu juga kita juga perlu ketenangan juga. Ketenangan juga itu melatih imun kita. Kayak pikirannya was-was, gerak jantung itu kencang. Jadi saya jadi kita lebih ya seperti saya bilang kemarin yang di video sebelumnya itu kita lebih mawas diri, lebih ngulat sariro, lebih tepo sariro. Nah dhewe ngomong ning wong liya kira-kira omongane dhewe nglarani atine wong ora iki dipikir. Karena apa? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi kita tidak bisa bermain dengan karma kita. Karmane sing gawe sapa? Ora wong liya, awake dhewe. Lah karmane iku metune saka ngendi? Terutama ning lambe. Pikiran, rasa elek. Nah, iki lho yang perlu dihindari. Nah, kamangka untuk perpindahan fase peradaban zaman baru itu yang dicari adalah orang yang mulutnya bersih, pikirannya baik, hatinya suci. Hatinya suci itu dalam arti selalu berprasangka baik. Itu yang namanya level smart kecerdasan. Jadi smart, positif smart, kita berpikiran positif kan gitu. Positif heart itu inner beauty, iya kan. Positif soul, jiwa itu untuk pengendalian, ya kan. Positif raga itu adalah power, kekuatan. Mas, ini saya langsung to the point aja ya. Gimana caranya langkah konkretnya, realnya yang bisa diterapkan di rumah masing-masing supaya orang yang dekat dengan kita itu terasa damai, omongan yang keluar dari mulut kita menyejukkan, ada sesuatu yang berbeda ketika dekat dengan diri kita menjadi pencerah secara tidak langsung, ya kan? Ada aura positif yang tertular ke sesama. Ini kan saya pengen tahu langkah konkretnya, realnya supaya tidak mentah pada tataran wacana, dialog-dialog, diskusi-diskusi yang kita bangun itu. Nah, praktik nyatanya yang bisa dikerjakan di rumah itu loh apa gitu Mas? Jadi kan gini, ada dua kan, topo wening karo topo ngerami, ya kan. Kalau topo wening itu kita di saat di dalam keheningan, kita sering-sering introspeksi diri, perenungan, ya kan. Kita merenungi kira-kira kekurangan kita apa, kita benahi, evaluasi diri, ya kan. Kemudian di saat keheningan alam itu kita ngrumangsa, aku kini jagat ki ana sing nguripi, ana banyu, ana angin, ana geni, ana lemah, tanah. Apa yang saya sudah berikan untuk kelestarian yang setiap hari memberi aku kan gitu. Berarti istilahnya itu memayu hayuning banguno. Terus tafakur, kalau malam ya ini tepo wening ya. Terus berusaha meditasi wening, melatih. Kalau kita sudah melatih dengan itu, kita akan dengan sendirinya nanti terbangun secara ketenangan itu loh. Kunci ini kan yang tenang Mas. Jadi di dalam keheningan itu untuk melatih ketenangan, keseimbangan diri biar di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah goyah, terbawa emosi karena keadaan ekonomi, keadaan masalah keluarga kan gitu. Khawatir aku piye yo gitu. Tapi kalau orang yang sudah tenang, sudah terlatih dengan ketenangan itu, nggak khawatir akan apapun.
Mbah Kingko piye ora ono sifat khawatir, nggak ada. Terus kalau sifat khawatir itu apa, larinya ke emosional, pikiran menjadi tidak sehat, akalnya sudah tidak berpikir secara logis, ngomong sakarepe dhewe, akhirnya cenderung omongan kita tanpa sadar menyakiti orang lain, iya kan? Makanya dibangun itu dalam, ya seperti yang jenengan bilang dulu, sing anu masa akhirnya, nah itu loh. Jadi malam itu kita mempersiapkan diri untuk di kehidupan sehari-hari, kan gitu. Dan itu harus dilatih terus. Dan jangan ada niatan itu hanya sesaat, kudu telaten. Kalau belajar masalah kasih hanya keinginan sesaat, percuma. Jadi harus konsisten ya. Konsisten, harus terlatih tiap hari. Nah, dasarnya apa? Dasarnya satu, niat. Kedua, tanggung jawab. Kenapa dibilang tanggung jawab? Lah dhewe iki urip ning dunya nek sing uripi lho. Saat di tujuan urip kon apa aku mosok kon mangan turu nyising kan ora mungkin kan gitu. Paling enggak kita bermanfaat untuk alam ini. Sing gawe iki urip awake dhewe sapa kan gitu. Iya kan? Lah itu rasa rumangsa itu tadi. Ya toh? Terus rasa tanggung jawab itu tadi. Misalkan orang puasa beda, misalkan orang laku puasa 1 hari sampai 40 hari, nah, karena ada keinginan sesuatu mungkin ya, itu habis itu balik neh podo wae. Tapi kalau melatih ketenangan diri untuk pencapaian kedamaian dan kasih sayang itu tadi kan, yang namanya ketenangan, kedamaian, kasih sayang itu satu paket, pasti itu terjadi. Kalau kita sudah tenang, pasti kita menemukan kedamaian. Di saat kita menemukan kedamaian, kita mempunyai pribadi yang penuh kasih sayang atau welas asih. Itu pasti. Jadi kalau kita mendapatkan terpaan omongan orang gitu, mungkin kadang-kadang kita terbawa, tapi baru kok langsung respon, oh ya wis lah gitu kan. Omong-omongannya uang kan gitu, beratnya seperti itu. Bisa disimpulkan begini, parameter orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu dia tidak akan pernah terbang ketika dipuji, dan dia juga tidak akan merasa tumbang saat dicaci maki. Nah itu nol. Iya nol. Jadi gini, nanti saya perjelaskan masalah secara ilmiah ya. Itu nanti berkaitan dengan proton, elektron, neutron. Nah ini jadi saya bahas ini kan pertama ini menyikapi kondisi alam semesta yang tidak stabil, tidak kondusif. Ini kan kudu pinter-pinter ae dhewe beradaptasi dengan keadaan lingkungan alam. Nek ora pinter-pinter ya wis Mas, gitu kan. Urung nengku nek anak wabah dengan sekian toh kita nggak terjaga, akhir lengah. Karena menghadapi virus itu juga kita juga perlu ketenangan juga. Ketenangan juga itu melatih imun kita. Kayak pikirannya was-was, gerak jantung itu kencang. Jadi sel-sel tubuh ion kita tidak bisa berfungsi secara bagus. Distribusi darah ion-ion sel dalam tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan bagus. Akhirnya kondisi itu drop. Ada kan wongkokan pikiran itu juga marak ke loro kan ngono lho. Cepet tuwek iya kan gitu. Kurang santai kan ngono. Berarti wong ki sing tenang kan ngono. Gitu. Ya tapi sebelum dilanjutkan Mas, banyak orang yang penasaran bagaimana cara Mas Dinos Patrap ketika semedi. Mohon dijelaskan secara konkret, secara real supaya aplikatif gitu loh Mas. Ya itu tadi teman-teman. Kalau kan saya di pokoknya di masa-masa sekarang ini kita harus ya tadi utamanya rajin, niat, ya kan. Kalau bisa, kalau mau, kalau telaten di atas jam 12 itu mandi. Oh iya. Yang berani sampai mandi itu kan untuk meningkatkan ion positif, ion-ion kita itu aktif gitu loh, seger. Ya, air kan sifatnya penetralisir untuk menambah energi. Jadi kalau Richard
jadi pengecasan ulang Iya, iya. kan gitu. Kalau kita posisi mandi pikiran fresh pokoknya anu kan gitu, seger gitu loh. Terus rahasianya apa? Kok harus di atas jam 12 malam? Dan jam 12 malam itu kondisi alam semesta itu energi elektrikanya sangat pekat. Karena perputaran bumi ini, karena bumi posisi di jam 12 itu matahari di bawah, tidak terpengaruh oleh radiasi. Gitu ya? Iya. Radiasi dari matahari itu tipis. Nah, di saat kondisi berbalik arah ini, kondisi ion positifnya itu sangat luar biasa. Pak Mastinus itu punya tradisi mandi di atas jam 12 malam itu sejak kapan? Dan efek positif apa saja yang dirasakan selama ini? Saya ada kira-kira ada 25 tahun. Jadi sampai ibu saya, sampai bapak saya dulu sampai hafal gitu, tiap malam itu mandi, di walaupun pergi di mana mandi. Itu pengaruhnya juga bagus untuk kesehatan. Itu bisa membuat orang itu ion-ion positif. Otak kita juga berpikir secara positif. Iya. Iya kan, prasangka juga bisa terbawa positif. Jangan budrek lagi pusing, mandi saja, nantilah ada pengurangan. Iya gitu. Iya, Itu fakta. Saya dari dulu, Mas. Dari dulu emang nggak peduli, katanya orang kan mandi malam itu jelek. Ya itu tadi. Kalau saya enggak, dari Iya. dulu enggak gitu, biasa. Karena kan kalau di jam 12 ke atas itu sudah suhu itu sudah menyesuaikan dengan Iya, tubuh. iya. Tubuh itu sudah menyesuaikan dengan suhu. Kalau jam 4 sore sampai jam 9 itu kan kondisi perubahan antara siang dan malam. Jadi kondisi suhu itu kan sudah kok belum bisa selaras. Tapi kalau malam itu bagus. Jadi air di malam hari sama di siang kandungan ion positifnya itu lebih banyak. Energi positifnya, apalagi kayak kita mandi di pertapaan, atau makanya kalau di sumber-sumber air itu orang yang pada mandi kayak orang pertapa itu mandi di sumber-sumber air itu positif, bagus. Jadi ion-ion itu yang jadi kayak unsur-unsur negatif kita itu kayak lepas gitu secara eksternalnya itu, dan itu membawakan di dalam juga secara pengaruhnya didorong oleh meditasi itu tadi. Jadi bikin orang itu lebih awet muda. Iya. Karena ya gitu sendiri, saya juga harus bukti ke dewe kan gitu. Orang gampang loro-loro. Iya. Iya, bener. Bener itu.